Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan apresiasi sebuah cerpen angkatan reformasi yang sudah dikemas ke dalam bentuk buku yang berjudul Bidadari Bersayap Belati. Nah, yang pertama adalah tokoh dan peristiwa dalam buku Bidadari Bersayap Belati bergerak dalam latar ruang dan waktu seputar lingkungan rumah tangga, hubungan lelaki perempuan, orang tua, anak, lelaki perempuan, suami istri yang dibingkai dalam hubungan-hubungan yang ganjil, asmara yang sakit, atau peluru terakhir, ibu hantu sepanjang hari, psikopat, televisi zombie kanibal laki-laki dan anjing, juga supernatural atau telepon atau ular betina. Sebuah latar konvensional jika hubungan-hubungan antar tokoh dan peristiwa dalam buku ini tak diciptakan tanpa daya eksplorasi tinggi dan usaha menegasi konvensi untuk mencari kemungkinan hubungan yang ganjil. Dalam buku ini akan terjatuh dalam keranjang klise dan kehilangan pesona imajinatif. Surrealisasi dan bahkan absurdisasi kerap menjadi sesuatu yang sedap dalam buku ini. Dua gaya penulisan ini menuntut kreasi imajinasi, kelas tinggi dan dimiliki penulis berpengalaman. Nah, bukan berarti gaya realis lebih mudah ketimbang surrealis maupun absurd itu. Tapi paling tidak, pada kedua gaya ini lebih dibutuhkan keliaran dan keberanian imajinasi. Tokoh dan peristiwa dalam cerita Teguh hidup dan bergerak sepanjang dan seluas 4-8 halaman kuarto spasi rangkap, sebuah ruang dan waktu cerita yang dibatasi atau sempit. Inilah realitas sekaligus tantangan teknis penulis yang menyualisasi karya di media jurnalisme, sastra atau koran. Ini juga semacam siasat tawar-menawar dengan sifat umum media massa dan persepsi naratif publik pembaca. Cerpen Indonesia mutakhir bisa dikata menjalankan hal serupa. Tekanan kuat pada plot dan keinginan besar membangun alinea atau kalimat akhir cerita yang mengejutkan, tergesa, ingin ringkas, prematur. Cerpen Indonesia belum mengedepankan detail, sugesti, dan polifoni, yaitu narasi yang rinci, berbias, dan multitafsir. Semacam narasi yang ketika menggambarkan pembunuhan bisa memberi rasa debar, dengus kebencian, dan amis darah korban ke indera pembaca. Bidadari Bersayap Belati adalah sampel atau representasi cerita pendek mutakhir yang hidup dan bahkan terinspirasi media jurnalisme, sastra, atau koran. Tapi cerpen dalam buku ini terbilang punya cuatan khusus sehingga lebih tampak menonjol dan istimewa ditandai oleh keberanian eksplorasi menyusur wilayah negatif itu. Semacam upaya penolakan estetik terhadap formalitas dan eufemisme sosial maupun politik yang dirayakan dan diledakkan di wilayah narasi.